Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini mata kuliah Technopreneurship. Sebelum masuk ke materi, saya mengucapkan selamat datang lagi, bertemu sama saya lagi. Alhamdulillah, kita masih sehat-sehat aja. Kalian juga masih sehat-sehat aja, masih bisa mengikuti perkuliahan saya pada siang hari ini. Untuk di mata kuliah ini, untuk di pertemuan pertama sampai pertemuan 7 itu ngebahas tentang saham. Habis itu di pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 itu ngebahas tentang bisnis model kanvas. Hari ini membahas tentang mata kuliah Technopreneurship dengan tema Revolusi Industri 4.0. Ada 4 pilar perubahan di mana kita itu mau meningkatkan pendapatan ekonomi, di mana kita juga bisa mendorong inovasi, di mana bisa mendorong inovasi ekonominya. Terus habis itu meningkatkan daya saing, meningkatkan inovasi, terus memenuhi harapan orang, terus bagaimana kita itu membangun perekonomian, ya. Terus habis itu bagaimana kita juga meningkatkan daya saing dan meningkatkan publikasi internasional. Kayak model kita dosen, kayak model kita di STIMIK Atmaluhur, di ISB Atmaluhur itu gimana sih cara kita itu meningkatkan daya saing kampus kita. Nah, salah satunya untuk dosen, karena kita dosen ya, gimana cara meningkatkan publikasi internasional sehingga kampus itu, ISB Atmaluhur itu dikenal oleh banyak orang gitu. Next itu ngebahas tentang revolusi industri. Mungkin kalian bingung kok masuk revolusi industri 4.0. Di 1800 itu revolusi industri yang pertama menemukan uap pendorong munculnya kapal uap, kereta api, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua penemuan listrik. Untuk yang revolusi kedua itu tahun 1900. Terus penemuan listrik dan assembly line yang meningkatkan produksi barang. Untuk yang di revolusi ketiga itu pada tahun 2000 inovasi teknologi informasi komersial atau pembuatan komputer, laptop. Nah, untuk sekarang itu tahun 2020 peningkatan revolusi industri yang keempat, 4.0, di mana saat ini revolusi industri 4.0 ini lagi diperbincangkan, lagi dipersiapkan, lagi diperdebatkan, karena banyak hal-hal yang memang tantangannya itu banyak. Dalam arti dari segi jaringan internet, karena pertama gini, Indonesia itu masih belum semua terjangkau akan yang namanya internet. Nah, gimana caranya buat untuk teknologi internet itu merata? Nah, kayak model di Amerika, di luar negeri itu internet itu udah menjangkau ke daerah-daerah
terkecil. Nah, gimana caranya bikin Indonesia itu internetnya itu semua merata. Kayak model kita deh. Kalian mau ngikutin perkuliahan saya nih, ya, pasti ada yang, wah Bu, internet saya lemot. Wah Bu, saya belum bisa login Bu, belum bisa masuk ke Google Classroom Bu, internetnya nggak, kampung saya jauh dari tower Bu. Nah, gimana caranya itu kita itu membuat daerah terpencil itu juga merasakan, oh internet itu seperti ini loh, gitu loh. Oke, untuk dari segi akses datanya, terus habis itu membuat koneksi internet yang merata itu, salah satunya salah satunya itu yang paling sulit itu untuk masalah dananya. Nah, kadang untuk sekarang aja banyak pro kontranya. Banyak yang namanya daerah terpencil itu kadang belum merasakan, oh pengguna internet itu seperti apa sih, gitu loh. Kadang di saat lagi pandemi begini aja, kita aja belum merasakan nih internet yang cukup itu seperti apa, penggunaannya bagaimana gitu, yang tepat. Oke, gimana sih caranya? Kadang gini, pernah nggak terfikirkan dengan kalian di daerah terpencil, tapi kita ini sudah menerapkan revolusi industri 4.0 yang memang internet di Indonesia ini masih agak kurang. Nah, dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, kegiatan manufaktur terintegrasinya, untuk teknologi wirelessnya, big datanya itu semoga semakin merata untuk di Indonesia. Kadang setiap revolusi itu dia ada pro dan kontranya, dari segi ekonomi, dari segi politik dan budaya pasti ya kalau itu. Oke, dampak era revolusi revolusi industri 4.0, di mana penerapannya itu enggak lagi memperdayakan tenaga manusia karena semua itu udah otomatisasi. Oke. Nah, dalam slide ini yang kalian pikirkan salah satunya deh apa? Oke, contohnya kayak model di Tokopedia, Bukalapak. Oke, siapa sih yang nggak kenal yang namanya marketplace yang seperti Bukalapak, seperti Tokopedia? Siapa yang nggak kenal akan itu gitu loh. Contohnya aja Gojek. Dulu kalau kita lagi, kadang kita suka males untuk keluar, padahal perut kosong nih. Males buat keluar, males buat cari makan, males buat ngapa-ngapain. Nah, sekarang ada aplikasi yang namanya Gojek. Kalian kalaupun mau apa-apa tinggal buka handphone, pilih aplikasinya, cari aplikasi Gojek, pilih makanan, 15 menit, 30 menit makanan itu datang. Nah, itu yang dinamakan ekonomi dunia saat ini seperti itu. Karena yang gimana sih buat yang sesuatu yang enggak yang kita tiba-tiba jadi mager, males, tiba-tiba kita menjadi pakai aplikasi ini aja deh, bisa
apa namanya, pesen makan tanpa harus datang, tanpa harus panas-panasan, tanpa harus ngantri, tanpa harus apa namanya, hujan-hujanan. Nah, sama juga dengan kayak model di marketplace, contohnya Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Kadang kita untuk ke pasar aja males banget, belum lagi panas, belum lagi bayar parkirnya. Kadang contohnya kayak model saya aja deh, beli sesuatu itu kadang mending ya enaknya pakai Tokopedia aja deh, pakai Bukalapak aja deh, nggak pusing. Paling saya cuma tinggal tunggu berapa hari, udah nanti barangnya sampai, nggak pusing-pusing. Karena dimana saat waktu contohnya juga kayak model saya juga mau cari sesuatu barang di pasar juga, pertama harus ya ngorbanin waktu saya, sedangkan saya aja kerja dari Senin sampai Jumat, untuk pergi ke pasar itu aja, mencari sesuatu itu aja kadang butuh waktu khusus gitu loh. Kadang ada pekerjaan yang memang kadang-kadang saya yang memang nggak bisa saya tinggalin gitu. Nah, di saat ini kayak model Bukalapak, Tokopedia, Shopee itu sangat banget membantu gitu loh. Terus habis itu saat ini tuh gimana sih nerapin apa namanya, yang offline itu jadi online. Gimana sih kita apa namanya, menjual barang itu, membeli barang harus trusted banget, harus bisa yang dipercayai. Oke, untuk dampaknya pasti ada ya, yang namanya revolusi industri 4.0 ini pasti ada dampaknya. Salah satunya ancamannya secara global, era digitalisasi akan menghilang sekitar 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan, karena semua itu udah nggak pakai lagi tenaga manusia, udah pakainya tenaga mesin semua. Peluangnya yang seperti ini, terus peluangnya seperti era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 21 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Terus apa namanya, memang makanya itu tadi kayak tadi saya bilang, menerapkan, ketika Indonesia menerapkan revolusi industri 4.0 ini memang ada pro dan kontranya, karena semua itu sudah digantikan oleh mesin ya, itu ancamannya. Oke, salah satunya ya namanya di era industri seperti ini semua serba ya online. Terus nih kayak tadi saya bilang, transformasinya yang toko kelontong, yang toko-toko kelontong itu sekarang bisa ditemuin di Shopee, isinya di Tokopedia, di Bukalapak, kayak model ojek sama ojek online, Gojek, Grab, Uber. Contohnya gini loh, kadang dulu saya pernah naik ojek di Jakarta, kadang tuh agak takut gitu loh. Takut tuh dalam arti, wah ini orang gak dikenal sama saya, tiba-tiba nanti bawa ke daerah pelosok, aduh ngeri gak ya gitu loh. Karena pertama kita nggak tahu orang ini, kita nggak tahu siapa dia, latar belakangnya, terus orang ini memang baikkah atau tidak. Nah, dengan adanya Gojek, Grab, Uber itu istilahnya, oh mereka terdaftar di suatu perusahaan. Ketika kita mempunyai kendala atau kita merasa dirugikan, otomatis kita bakal melapor ke pihak Gojek atau Grab, yang nanti mereka akan menindaklanjuti dari yang namanya keluhan kita. Oke, terus tantangan skill di industri masa depan. Nih, coba kalian lihat
dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9, dari 9 skill ini yang paling besar apa? Iya, salah satunya kompleks problem solving, di mana kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata itu, gimana caranya kita menemukan sesuatu solusi yang nggak pernah kita tahu. Tiba-tiba aduh, gimana ya caranya masalah ini bisa selesai, gimana sih cara membuat toko kelontong itu nggak hanya offline tapi online pun laku ya. Terus connective abilities itu dari segi visualnya, logikanya, matematikanya, sistem skillnya, kemampuan untuk mempertimbangkan bagaimana kalau sistem ini dibuat, contohnya kayak model Gojek, gimana sih sistem ini dibuat dan dijalankan, gimana dari segi harga, dari segi pendapat orang di sekitar, gimana ketika udah pakai sistem ini, tantangannya apa, terus ada ini nggak, ada kendala nggak gitu. Oke, merespon masa depan. Strategi menghadapi era digital, bagaimana merespon masa depan. Satu, itu ada 5. Komitmen peningkatan investasi di pengembangan digital skills, selalu mencoba menerapkan prototipe teknologi baru, karena ada teknologi baru, dicoba, learn by doing, dicoba lagi, belajar lagi, coba lagi, belajar lagi. Terus yang ketiga, menggali bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi atau pendidik dalam ranah peningkatan digital skill. Nah, kayak model kalian nih, lulus sarjana komputer, iya. Untuk ningkatin digital skill kalian itu tadi, itu caranya gimana? Saya memang basicnya jaringan, saya ngambil sertifikasi Cisco. Nah, itu memang yang jadi untuk yang jadi peningkatan digital skill kalian, untuk saya itu ada nilai plusnya, saya itu nilai plus untuk daya jual di suatu perusahaan gitu. Dilakukannya kolaborasi antara dunia industri, akademisi, dan masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan skill bagi era digital dan di masa depan. Nah, kayak model kita ISB Atmaluhur itu kadang jalin sama perusahaan luar, permintaan dari mereka untuk yang namanya minta untuk dong ini karyawan dari lulusan ISB Atmaluhur yang mempunyai sertifikasi, yang skillnya juga baik untuk diterapin agar perusahaannya itu juga maju. Terus habis itu menyusun kurikulum pendidikan yang telah memasukkan materi terkait human digital skill.